Tes, aman? Tes. Oke, aman. Dalam sebuah pameran, peran kurator sangat penting. Kurator memegang peranan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, hingga pengendalian. Memang pelukisan dia itu luar biasa. Handrio itu adalah salah satu pelukis abstrak yang sangat penting di dalam sejarah seni rupa Indonesia. Pameran Handrio yang saya gulirkan adalah mengenai upaya untuk mengajak para penonton atau apresian atau para kolektor misalnya untuk bisa menerima Handrio sebagai salah satu pelukis abstrak penting di ranah seni rupa Indonesia. Tapi gini ya, kalau saya mencari kurator banyak sih, ya. Tapi yang tahu dan mengenal benar itu saya cukup puas dengan Mas Mikel karena dia membeberkan itu ya tadi mungkin mendengar sendiri ya. Kita semua bisa mengabstraksikan, mengandaikan bulan seperti ini akhirnya jadi puisi itu ya, tapi kemudian dalam seni visual Pak Handrio menjadikannya lebih simetris, lebih puitis dalam perspektif Pak Handrio. Kurator yang benar-benar mengetahui maksudnya sejarahnya Pak Handrio, saya nggak mau sembarangan kurator gitu, walaupun ini kurator bisa ngomong gitu ya, saya nggak mau itu. Nggak tahu kenapa saya kontak lah Mas Mikel gitu. Art Moments Jakarta adalah salah satu art fair terbaik di Indonesia yang menampilkan karya-karya dari seniman-seniman yang diwakili oleh berbagai galeri yang bereputasi baik dan terkurasi dari Indonesia dan mancanegara. Dalam proses kuratorial pameran Handrio ini sudah dimulai ketika kita bertemu dengan produser ataupun Moons Art yang dalam hal ini berperan sebagai payung lembaga untuk melakukan kerja pameran di Art Movement Jakarta tahun 2022. Jabatan saya di sini sebagai direktur dari Moons Art. Sebenarnya galeri Moons Art itu belum ada fisiknya ya, kita dalam progres ke sana. Jadi ketika saya ditawari oleh Ibu Wulan dalam kerja ini, kemudian yang muncul dalam benak pertama kali adalah mengupayakan pertemuan secara fisik dengan karya-karya. Dari pertemuan fisik itu juga saya mendapatkan inspirasi melihat sejauh mana dan seberapa kemungkinan yang bisa kita ambil dari sejumlah 40-50 karya yang tersedia pada saat itu, dan akhirnya kita bisa menentukan 33 karya sebagai bagian dari pameran ini. Pengecekan karya ini saya lakukan melalui kajian pustaka yang saya ambil dari sejumlah
referensi buku-buku dan artikel clipping media massa maupun foto-foto karya yang ada di dalam katalog. Saya melakukan pengecekan langsung atas karya-karya Handrio yang ada di Jakarta. Kita janjian untuk datang ke Jakarta, saya kumpulin beberapa itu lukisan yang mau dikurasi. Yang disimpan oleh Bapak Aris di Jakarta, dikumpulkan oleh Munz Art. Dalam proses kuratorial itu tentu saja terjadi satu dialog antara pihak Munz Art dan saya selaku kurator maupun pihak tim kerja yang akhirnya terbentuk satu keputusan-keputusan. Jadi dalam hal ini konsep pameran ini berkutat pada persoalan mengupayakan bahwa Handrio sudah berdiri sejak atau sudah teguh melakukan kerja kreatif sepanjang masa. Mas Mika itu membuat rancangan seperti maunya seperti labirin. Jadi lukisan dari awal pintu masuk itu dari realis sampai menuju ke tahun-tahun yang 80 yang sudah berbentuk geometris murni, garis-garis begitu. Hal yang saya kira juga sangat penting adalah pembentukan satu imajinasi ruang yang tidak boleh hanya mereduksi atau menampilkan karya-karya Pak Handrio secara konvensional. Nah, dalam hal ini maka saya mengusulkan adanya karya video art yang dikerjakan oleh Hanafi. Selama berproses dengan Pak Mika, di saat kita melihat karya-karya Handrio, besok kita ke Jakarta ya. Dan di situ melihat karya-karya Handrio satu persatu di dalam kardus kita buka, kita lihat. Dalam proses pengkaryaan juga menariknya, seperti memaknai dan melihat jiwa Handrio gitu. Memainkan gerak, memainkan rasa, memainkan audiovisual itu menurutku sangat dekat dengan Handrio. Karya visual ini bisa menggambarkan betapa jeniusnya Handrio pada saat itu bisa menggabungkan komposisi musik ke seni rupa. Kita memiliki ukuran ruang sebesar 7 x 11 meter persegi yang kemudian diisi dengan sekitar 33 lukisan plus satu dinding panel yang dipakai untuk video mapping. Iya, karena dari sisi video mapping itu kita butuh tempat yang luas. Kebetulan video mapping itu minta sekitar 3000 mm gitu ya. Sekarang itu kenyataannya karena dibuat dengan tangan manusia itu kenyataannya cuma 2800 gitu. Jadi sebenarnya kita sempat kaget, susah bisa nggak nih gitu. Akhirnya pas kita coba langsung berhasil sih. Saya bersama Munz Art melakukan kerja digitalisasi dan pembuatan katalog maupun poster yang dipakai sebagai sarana promosi. Setelah itu dilakukan proses digitalisasi dan kemudian masuk kepada wilayah kerja publikasi dan promosi. Nah, di dalam proses ini saya melakukan kerja penulisan naskah kuratorial maupun kerja pembuatan lini massa yang ada selama ini pada diri Handrio. Dalam proses ini saya juga mengalami proses yang agak rumit karena selama ini Handrio tidak atau belum pernah membuat biodata secara lengkap. Dalam pameran-pameran yang dilakukan, Handrio cenderung memberikan biodata singkat
sehingga dalam pameran ini saya berusaha untuk membuat lini masa selengkap mungkin yang saya ambil dari sejumlah dokumen dan arsip yang telah tersedia. Iya. Yang Handrio mana? Ini dia Handrio ya, pas iki lho. Atau? Wih, keren banget ya. Kotak-kotaknya bisa bentuk. Nah, setelah semuanya siap, pada proses display, saya hanya mengikuti dalam proses finishing, sehingga dalam hal ini saya hanya mendapat laporan dari tim teknis selama 2 hari display dilakukan. Di sana mulai dari membangun dinding, kemudian memasang karya, kemudian memasang caption, hingga pemasangan video mapping yang dilakukan oleh tim terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana. Nah, dalam proses pembukaan pameran, saya kemudian lebih banyak memberikan informasi kepada para pengunjung pameran di dalam Art Moment Jakarta tersebut. Dalam proses berikutnya, saya mendapatkan tugas untuk melakukan kerja publikasi berupa presentasi di dalam diskusi yang telah direncanakan oleh Art Moment Jakarta. Nah, apa sesungguhnya yang menjadi bagian dari konsep neoplastitisme? Untuk memberitahukan atau menginformasikan keberadaan lukisan-lukisan Handrio dari segala lini, baik dari secara historis, secara estetis, maupun secara sosiologis. Dalam hal ini, diskusi tersampaikan dengan menarik, sekaligus juga menjadi bagian dari bedah buku atau peluncuran buku yang ditulis oleh Edi Sutriyono. Saya kira proses kerja kuratorial yang panjang sudah terlaksana, sehingga kerja kuratorial yang kami lakukan tergolong sudah cukup terlaksana dengan baik secara umum.